Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifli dengan NIM 22073096. Kali ini saya akan melakukan observasi dengan mata kuliah TAP dengan dosen pengampu Dr. Wagino SPD MPDT. Nah, kali ini saya akan mengobservasi alat berat kompaktor, yang mana di sini kita mendapatkan yang kompaktor double drum. Di mana bisa dikatakan double drum, dia menggunakan drum di bagian depan dan juga drum di bagian belakang. Maka ada dua drum, yaitu double drum. Nah, baiklah, sekarang kita pengenalan dari luarnya aja tentang komponen dari kompaktor ini. Nah, untuk di sini kompaktor yang ini itu otomatis ya. Yang bagian depan, kalau yang di kanan ini sebagai motor penggerak untuk maju dan mundur untuk kompaktor tersebut. Kemudian ada motor di bagian kiri depan. Nah, kalau untuk yang di depan, motor bagian kiri inilah yang sebagai vibram atau vibratornya, atau yang untuk menggetarkan drum ini. Nah, kemudian kita langsung ke bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang itu kebalik dari bagian depan. Itu ada motor bagian kiri belakang itu sebagai motor penggerak dari double drum untuk maju dan mundur. Kemudian di bagian kanannya, nah untuk di bagian kanan yaitu sebagai motor vibram atau untuk penggetar drum bagian belakang. Nah, itulah fungsi dari kompaktor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kemudi dari kompaktor tersebut. Nah, untuk dari kemudi, yang pertama ada di sini ada kunci kontak. Kemudian di sini ada RPM atau pembukaan throttle untuk menaikkan gas. Ini untuk menaikkan gas. Kemudian ada dua tuas yang saling berhubungan. Ini untuk bisa jadi kita sebut sebagai transmisi atau pemutus tenaga. Itu ada untuk netral, mundur dan maju. Dan di sini ada untuk kemudi, untuk membelokkan dari si kompaktor tersebut. Nah, ada informasi yaitu dari mekanik tadi mengatakan ini adalah kompaktor yang menggunakan belok patah pinggang atau beloknya di bagian tengah-tengah kompaktor. Nah, kemudian untuk menggetarkan kompaktor itu ada dua cara. Ada yang otomatis, langsung getar otomatis, kita saat jalan itu dia langsung getar. Ada yang menggunakan tuas untuk maju mundur untuk menggetarkan drum dari motor kompaktor. Kemudian di sini ada yang merah nih untuk parkir. Nah, kemudian yang di bawah ini ada rem. Fungsi rem ini yaitu di saat si transmisi tidak mau netral, dia akan terus berjalan. Itu adalah fungsi rem ini. Bisa jadi kalau untuk kata operatornya tadi ini sebagai rem emergency saja, jarang digunakan. Nah, itulah. Kemudian yang selanjutnya ada bagian kabin. Ini bagian kabin ada untuk jok operator. Kemudian bagian back headrest dari kompaktor itu untuk menjaga dari material ataupun mau cuaca panas ini juga bisa. Nah, itulah pengenalan dan komponen dari kompaktor yang kita dapat di kantor PU Workshop Utama Peralatan di Kota Padang. Lanjutkan observasi kita tentang yaitu yang paling utama yang diwajibkan, yaitu ekskavator. Nah, untuk yang di UPTD PU Workshop Utama di Kota Padang itu ada tipe Caterpillar. Yang ini untuk operating weight atau tipe muatan itu biasanya untuk 21 ton. Nah, kali ini kita langsung aja masuk ke bagian dalam cabin. Nah, untuk bagian cabin, nah ini kelihatan dari, nah jika kita dalam cabin, inilah penampakannya. Ada dua tuas di depan dan juga ada untuk maju.
Nah, yang di dalam kabin itu ada 2 tuas untuk menggerakkan lengan dari ekskavator tersebut dan 2 tuas untuk maju mundur. Dan di sini ada monitor untuk menambahkan RPM ataupun segala macamnya, itu ada di indikator tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke tuas di bagian kiri. Nah, tuas bagian kiri ini fungsinya yaitu sebagai DCV untuk penggerak pertama dari DCV yang utama yang akan digerakkannya. Yaitu ini ada 2 yang bisa digerakkannya, yaitu untuk swing, kemudian boom. Kiri kanan ini misalnya ke kiri swing kiri, ke kanan swing kanan. Nah, untuk ke depan boom, boomnya akan turun, dan ke belakang boom, yaitu lengan yang panjang ini boomnya akan naik. Nah, kemudian di bagian kanan ada juga joystick. Nah, kebetulan di sini untuk pelindung tangan hilang. Joysticknya di sini juga 2 fungsinya, untuk menggerakkan 2 silinder. Yang untuk kiri kanan itu untuk bucket. Kanan untuk bucket nutup, ke kirinya bucket buka. Majunya itu untuk arm out, dan mundurnya arm in. Nah, kemudian ada tuas di depan, tuas 2 di depan. Ini untuk memajukan dan memundurkan si ekskavator, yaitu untuk yang kiri untuk trek kiri, yang kanan untuk trek kanan. Dan juga sama fungsinya. Nih, saat kita mengoperasikan lengan, maka tangan kita tidak bisa menggapai tuas ini, karena 2 tangan kita untuk mengoperasikan tuas. Itu kita menggunakan kaki di sini untuk maju dan mundur. Kalau untuk belok kiri cukup menekan yang kanan, dan untuk belok kanan cukup menekan yang kiri. Kalau kedua-duanya maju jalan lurus. Untuk ke belakang bisa ditekan bagian belakang. Kalau kita tidak mengoperasikan lengan, bisa dengan menggunakan lengan supaya kaki kita santai ya. Nah, itulah bagian tuas-tuas di dalam ekskavator tersebut. Nah, kemudian ada komponen yang namanya cabin sebagai pelindung bagi operator. Mana-mana, siapa tahu kan ada material yang jatuh. Ini juga kokoh nih, kokoh sekali nih. Untuk cabinnya kokoh sekali. Nah, itu untuk di bagian dalam cabin atau ruang kemudi. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian depan atau bagian lengan si ekskavator tersebut. Nah, untuk si ekskavator tersebut, ya, komponennya itu ada yang pertama, yang besar ini. Saya searching di Google, saya dapat di Caterpillar, yaitu ini adalah komponen yang paling berat, itu boom. Komponen sebagai lengan utama untuk mengangkat arm dan juga bucket. Dan juga ini ada 2 silinder dari boom. Boom silinder ada 2 untuk mengangkat si boom nurun ataupun menaikkan si boom. Nah, kemudian ke atas sana ada silinder juga di atas boom, yaitu untuk silinder arm, untuk silinder ini untuk buka ataupun menutup si arm ini, out ataupun in untuk arm. Ini adalah arm, bagian yang menopang bucket. Kemudian yang di bawah ada juga silinder. Silinder ini adalah silinder bucket untuk bucket buka dan bucket tutup. Itu silinder bucket. Kemudian yang terakhir ada bucket. Bucket sendiri ada fungsi utamanya sebagai pengeruk tanah ataupun material-material yang ingin diangkut, itu menggunakan ini. Ada buku-bukunya. Ini adalah bucketnya. Biasanya ini sebagai ekskavator yang operating weight-nya di 21 ton. Nah, kemudian kita masuk ke lower, undercarriage atau lower dari si ekskavator tersebut. Itu ada namanya sistem track atau roda-roda. Nah, sistem track ini ada yang namanya track frame, yaitu sebagai tempat semua dudukan dari komponen yang ada di track, baik pun track shoes maupun roller shoes, ada pin, dan juga ada sprocket atau motor final drive di dalamnya. Final drive yaitu untuk menggerakkan si track shoes untuk memajukan dan memundurkan si ekskavator tersebut. Itu ada 2, ada di kiri dan juga di kanan. Kemudian ada di bagian tengah itu ada swing drive, yaitu ini untuk
swing kiri dan swing kanan, yang itu yang akan berputar nanti ya. Sehingga dari upper si ekskavator tersebut bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian upper dari ekskavator tersebut. Nah, di sini kita diizinkan untuk membukanya. Itu ada 2 baterai untuk ekskavator tersebut. Kemudian di sini ada sistem pendingin atau radiator. Radiatornya lumayan besar. Itu ada yang ukuran 1 kali 1 meter mungkin. Dan sini ada saringan udara dari ekskavator tersebut. Kita tutup kembali supaya orangnya tidak marah. Tangki bahan bakarnya di mana, Bang? Tangki bahan bakarnya di atas. Karena di sini juga ada tangki bahan bakar, tapi sedang di overhaul. Oh, lagi di overhaul ya, Bang? Ya. Oke. Kita lanjut ke bagian sebelah. Nah, sekarang dia di bagian sini. Di sini adalah main pump atau pompa utama untuk menggerakkan hidrolik yang ada di DCV. Nah, di sini ada main pump. Di sini ada filter dari cairan hidrolik. Ada juga filter. Ini adalah sebagai main pompa. Ini pompa apa, Bang? Pompa untuk hidrolik ya. Ini pompa hidrolik. Aman. Nah, ini kita lanjut ke atas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian atas. Yang di sini sebelum naik ke atas kita sudah melihat ada motor swing untuk memutarkan si upper dari ekskavator tersebut. Kemudian ada DCV utama, yaitu untuk mengatur aliran fluida yang sudah digerakkan oleh tuas. Di dalam ada DCV kecil. Nah, kita lihat selang-selang yang kecil itu adalah selang-selang dari tuas dari DCV yang di dalam, dari tuas yang di dalam kabin. Kemudian masuk ke DCV utama, DCV besar untuk menggerakkan lengan ekskavator tersebut. Naik ke bagian atas. Di sini ada untuk tangki bahan bakar atau solar. Kayaknya nggak boleh dibuka. Kemudian ada, nah, ini adalah sumber utama dari tenaga ekskavator tersebut, yaitu engine. Mana Pak pompa swing? Oh ini pompa. Oh ini motor swing Pak. Ya, swing. Oh ini ada di Terminalnya. Tervalid. Ini ada engine ya Pak. Ini menggunakan engine 6 silinder. Pistonnya tadi ada yang dilihat di overhaul, itu milik mobil Hitachi. Pistonnya sebesar kepala bayi. Gimana lagi caranya? Dan juga di sini menggunakan turbocharge sebagai terakhirlah tentang observasi mengenai ekskavator yang operating weight-nya 21 ton, merek dari Caterpillar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke forklift, observasi tentang alat berat forklift. Nah, langsung saja kita identifikasi komponennya, karena cara pengoperasiannya sudah kita jelaskan di kampus. Langsung saja. Nah, yang pertama ada namanya komponennya itu fork. Ini fork. Ada 2. Ini bisa kita pindah-pindahkan sesuai dengan posisi yang kita inginkan, dan juga sesuai dengan barang yang akan kita angkat. Ini bisa kita sesuaikan untuk forknya. Nah, kemudian setelah fork yang untuk didudukin oleh fork ini, tempat dudukan fork ini yang namanya backrest. Nah, supaya kita saat pengangkatan barang, saat di tilting ke belakang, itu dia barang nyender ke sini, nggak langsung nyender ke mesh atau tempat liftingnya. Kemudian kedua itu adalah mesh. Mesh ini adalah tempat
bukan backrest. Backrest juga menyandar ke mesh. Mesh ini ada dua nih. Ada dua mesh. Dan juga ada dua di sini. Ini supaya saat diangkat tinggi, yang ini juga ikut naik, yang di dalamnya juga ikut naik supaya menambah tinggi dari mesh ini. Nah, kemudian ada change atau rantai. Ini rantai. Yaitu untuk membantu lifting cylinder mengangkat backrest atau fork ini sebagai pembantu untuk mengangkat. Kemudian ada lifting cylinder, yang mana kalau untuk forklift yang di kampus itu lifting cylindernya ada satu, yang sini ada dua lifting cylinder. Sini lihat sini. Nah, sini satu dan yang ini satu. Ada dua lifting cylinder. Dan juga tilting cylindernya di sini juga ada dua. Nih, ini tilting cylindernya. Tilting cylinder. Dan di bawah ada gardan. Itu yang mana forklift ini menggunakan penggerak roda depan dan roda yang berbelok itu ada di roda belakang. Nah, kemudian kita ke bagian cabin. Ini ada headrest, itu sebagai pelindung kepala, karena kalau orang-orang yang kerja di lapangan itu saat pengangkatan tinggi ada kemungkinan barang yang kita angkat itu akan jatuh. Itu ini sebagai pelindung operator untuk mengoperasikan forklift tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cabin. Nah, di bagian cabin di sini ada dua tuas. Yang tuas yang di dalam ini untuk menaikkan dan menurunkan meshnya atau untuk tilting naik dan lifting turun. Berbeda dengan forklift yang di kampus, yaitu cuma ada satu tuas untuk menggerakkan satu DCP bisa untuk menggerakkan dua alat. Sini DCP-nya berpisah dan tuasnya juga berpisah. Ini untuk tilting juga, ini untuk lifting. Nah, di sini juga ada untuk gigi percepatan. Nah, ini ada gigi percepatan. Kemudian di sini ada maju dan mundurnya, gigi maju dan gigi mundur. Ini ada lampu, sini ada setir, ada jocks untuk operator. Kemudian masuk ke bagian belakang. Nah, bagian belakang itu ada roda, yaitu ini roda. Ada roda, rodanya itu untuk berbelok, yang mana ini roda yang berbelok ada roda belakang. Kemudian yang ini, yang belakang, ini adalah wedge balance atau penyeimbang, berat penyeimbang untuk barang yang di depan dikasih pemberat di bagian belakang atau wedge balance. Nah, itulah penjelasan komponen dan fungsinya yang singkat dari saya tentang forklift. Sampai jumpa di mata kuliah yang lain bersama Pak Wagino. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.